Tanah longsor terjadi di Desa Sepat Nunggal, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Guyuran hujan deras yang terjadi selama beberapa jam mengakibatkan saluran irigasi area persawahan meluap sehingga menggerus lahan pertanian. Longsor tanah menimbun jalan antar desa, tepatnya di ruas jalan Desa Sepat Nunggal yang menghubungkan 3 desa. Jalan kabupaten ini tertutup tanah longsor sepanjang 25 meter dengan tebal material tanah mencapai 2 hingga 4 meter. Warga dari 3 desa yang terdampak bergotong royong membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Longsor panjang kisaran 25 sampai 30 meter panjangnya. Ketinggian 4 sampai 5 meter. Dengan adanya longsor ini, kami sebagai warga memang aktivitas kami sangat terganggu. Jadi makanya kami sebagai warga Desa Sepat Nunggal dan juga warga Desa Sadabumi dan juga Sadahayu, kami bareng-bareng kerja bakti. Jalan yang tertutup tanah longsor bisa disingkirkan setelah diterjunkan alat berat. Meski jalan antar desa ini telah bisa dilalui kendaraan, namun pengguna jalan diimbau waspada karena kondisi jalan yang licin dan berkelok membahayakan keselamatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Diduga mengumpat paslon lain, Prabowo bisa terancam hukum undang-undang soal pemilu. Kejahatan Israel di jalur Gaza terekam saat membom anggota tim SAR yang tengah melakukan tugas kemanusiaan. Selamat malam pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kantor Unit Pelayanan Teknik Penataan Umum dan Penataan Ruang Cigudeg Kabupaten Bogor berujung ricuh. Masa mempertanyakan dana miliaran rupiah untuk perbaikan jalan. Bersama saya Menggelatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Bogor Barat berunjuk rasa di depan kantor Unit Pelayanan Teknik atau UPT Penataan Umum dan Penataan Ruang PUPR Cigudeg Jumat siang. Masa mendatangi kantor UPT PUPR karena ingin mempertanyakan anggaran untuk perbaikan jalan senilai hampir 4 miliar rupiah. Pasalnya masih banyak jalan rusak di Bogor Barat seperti di Ciampea, Kabupaten Bogor, serta perbaikan jalan di wilayah Cigudeg yang tidak kunjung selesai. Masa yang kecewa terpaksa menerobos masuk untuk bertemu dengan pejabat dinas terkait. Ya, nyatanya kami ingin meminta penjelasan terkait kenapa misalkan hari ini pembangunan tersebut tidak pernah diselesaikan. Apakah misalkan karena dananya nggak ada, kan itu nggak mungkin. Makanya kita pengen meminta penjelasan kepada pihak UPT sebagai PPK yang bertanggung jawab terhadap komitmen pembangunan jalan tersebut supaya menjelaskan kepada masyarakat. Selanjutnya masa akan menggelar aksi di depan kantor Bupati Bogor untuk melaporkan kinerja UPT terkait kepada PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memblokir jalan di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Lau Sibebe. Menurut warga, akibat proyek ini akses jalan rusak karena melintasnya truk bermuatan besar. Puluhan warga melakukan aksi blokir jalan menuju pintu masuk proyek pembangunan Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 pintu masuk di lokasi pembangunan bendungan diblokir dengan cara memasang plang dan menanami pepohonan.
Selain memblokir jalan, warga juga meminta aktivitas proyek dihentikan dan pelaksana proyek bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang sudah sering mengakibatkan kecelakaan motor selama lebih dari 3 tahun. Akibat aksi ini sempat terjadi perdebatan antara warga dengan para pekerja proyek bendungan. Oh, aku aja sendiri udah berjatuhan di sini. Cuma diganti pun uang perobatan sama perbaikan kendaraan. Jalan tetap parah dan sudah terjadi korban. Anak-anak sekolah jatuh, orang tua yang bawa sepeda motor, yang bawa pupuk, yang bawa beras jatuh. Jadi kita tidak mau ada lagi korban-korban berikutnya. Sehingga kita sangat mengharapkan dengan adanya aksi ini, itu jalan segera diperbaiki, layak digunakan oleh warga. Warga bertekad akan terus memblokir jalan dan menghentikan kegiatan pekerjaan proyek sampai perbaikan jalan dikerjakan pihak pelaksana pekerjaan pembangunan bendungan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Puluhan bangunan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara hangus terbakar, sementara di Tangerang, Banten, lapak limbah terbakar. Diduga akibat warga membakar sampah di sembarang tempat. Kebakaran melanda Pasar 2 Natal Mandailing, Natal, Sumatera Utara Jumat dini hari. Api pertama kali muncul dari salah satu kios di pasar dan merambat ke kios lainnya, serta ke sejumlah rumah warga yang berada di sebelah pasar. Selama 2 jam, petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan korsleting dari salah satu kios di pasar. Akibat peristiwa ini, 10 rumah dan kios pedagang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tangerang, Banten, kepulan asap pekat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai Priuk. Hal ini akibat lapak barang bekas yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga terbakar. Diduga peristiwa ini terjadi karena ada warga yang membakar sampah dan merembet ke lapak tersebut. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 12 unit mobil pemadam dikerahkan, selama 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di Situ Bondo, Jawa Timur, pom bensin mini di kawasan pertokoan Jembatan Demung terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan mesin pom bensin mini tersebut. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, sempat memacetkan arus lalu lintas Pantura karena banyaknya pengendara dan warga yang ingin melihat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun 1 unit motor hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari tim liputan iNews melaporkan. Bahaya kebakaran mobil diduga alami korsleting listrik sebuah mobil terbakar saat melintas di Tol Jor, Jakarta Selatan. Hal serupa juga terjadi di area pasar mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebuah mobil yang tengah terparkir tiba-tiba terbakar. Diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kobaran api terus membesar membakar mobil di ruas Tol Jor, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin dengan cepat membesar hingga membakar seluruh badan mobil. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas Tol Jor dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah sempat alami kemacetan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tak hanya mobil yang sedang dikendarai, mobil terparkir dengan mesin mati tiba-tiba saja terbakar di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Besarnya kobaran api juga membakar 2 mobil yang berada di samping. Api pertama kali diketahui membakar bagian depan mobil saat tengah terparkir hingga akhirnya membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal sehingga mengenai bagian depan mobil. Saya parkir, saya tutup ini semuanya. Tiba-tiba tadi sebelum Jumatan, tiba-tiba keluar api dari sini. Saksi itu melihat
melihat di sini nih. Kita bawa apar semua kan. Nggak sempat apar itu. Cepat sekali api ini sampai ya 15 menit lah sebelum azan itu. Udah ini, tapi untung tidak meledak. Nah, bagus. Api berhasil dipadamkan oleh para pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Turis asing lagi-lagi viral di media sosial setelah melakukan aksi freestyle dalam kondisi setengah telanjang di Bali. Ironisnya, motor yang digunakan merupakan milik rental. Tren kunjungan turis asing ke Bali terus mengalami peningkatan, namun ironisnya masih saja banyak warga negara asing yang melakukan aksi tidak terpuji. Seperti yang dilakukan turis asing pada video viral tersebut. Dalam video, turis tersebut nekat melakukan aksi burnout atau membuat ban belakang motor berputar hingga mengeluarkan asap. Selain aksi freestyle-nya, gaya berpakaian sang turis turut menjadi perhatian netizen. Sang turis dengan percaya diri hanya menggunakan selembar kain untuk menutup tubuh bagian bawah. Terkait aksi viral turis asing tersebut, pengamat pariwisata Bali Wayan Puspanegara mengaku prihatin. Pasalnya, perkembangan pariwisata di Bali sedang bangkit. Selain itu, seharusnya ada do and don'ts untuk para turis asing dan harus disosialisasikan secara masif di Bali. Ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Artinya kita jangan hanya mengejar kemajuan pembangunan secara fisik, tetapi kita berharap pembinaan perilaku kepada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan teguran, imbauan kepada wisatawan yang tidak senonoh atau wisatawan yang melanggar etik yang diakui kebenarannya di daerah kita ini, biar bisa ada pembangunan swadaya terhadap hal itu. Pasca video viral tersebut, pihak terkait diharapkan terus mengawasi turis asing, terutama yang membuat onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran imigrasi, diminta tidak segan-segan melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritoga dalam operasi tangkap tangan karena diduga terlibat korupsi. Selain Bupati, KPK juga meringkus Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritoga tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Erik dan sejumlah orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukum mereka dan menjelaskan konstruksi perkara kepada media. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Sebelumnya, Erik ditangkap di rumah pribadinya di Labuhan Batu Kamis kemarin. Selain Erik, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini lantas menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Helmi Sejangbati, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Baru renovasi 1 tahun, atap bangunan sekolah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk. Selengkapnya di iNews Malam.